Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tim Bagus Jalan-Jalan mau membahas tentang salah satu penyebar agama Islam yang ada di tanah Jawa, yaitu Raden Said yang Mulia, yang beliau lebih dikenal dengan Kanjeng Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan Kalijogo sendiri, beliau lahir di Tuban pada tahun 1450 dan beliau wafat di Kadilangu tahun 1592. Makam beliau salah satunya ada di Kadilangu, Demak. Sunan Kalijogo atau Raden Said adalah putra dari salah satu tumenggung atau adipati di Tuban yang bernama Raden Ahmad Sahuri, yang lebih dikenal dengan Tumenggung Wilo Tikto. Beliau masih keturunan dari pahlawan Majapahit, yaitu Ronggolawe, dan Tumenggung Wilo Tikto adalah tumenggung penguasa Tuban, Adipati Tuban yang ke-8, dan ibunya adalah putri dari Raden Kidang Telangkas atau Abdurrahim Al-Maghribi yang bernama Dewi Nawang Arum. Dan masa hidup Kanjeng Sunan Kalijogo itu diperkirakan mencapai 100 tahun lebih, benar. Karena apa? Kanjeng Sunan Kalijogo itu ketika Majapahit runtuh, tepatnya runtuhnya Majapahit tahun 1478 dan berdirinya kerajaan Demak dan berdirinya kerajaan Pajang yang dipimpin oleh salah satu murid kesayangannya, yaitu Raja Joko Tingkir yang bergelar dengan Sultan Hadiwijoyo, dinobatkan oleh cucu dari Sunan Giri, yaitu Sunan Prapen pada saat itu. Dan sejarah mencatat ketika Mataram Islam berdiri yang dipimpin oleh Panembahan Senopati atau Towijoyo, beliau masih dalam sejarah masih disebut-sebut, makanya beliau perkirakan mencapai hidup 100 tahun lebih. Dan saat Pajang itu berdiri pada tahun 1546 ya, didirikan oleh, dan Joko Tingkir adalah salah satu murid kesayangannya. Dan malam ini kita akan membahas peninggalan beliau. Salah satunya pitutur-pitutur beliau atau wejangan-wejangan beliau. 10 wejangan beliau yang lebih dikenal dengan Dasa Pitutur, kan. Tapi sebelum kita membahas tentang Dasa Pitutur, perlu diketahui beliau juga banyak menciptakan karangan lagu seperti Lir-Ilir, juga Sulku-Sulku Batok, dan beliau juga menciptakan wayang yang dari kulit, juga mengarang judul seperti Dewa Ruci, seperti Petruk Dadi Ratu. Beliau juga seorang seniman, pendakwah,
dan sejarah mencatat beliau adalah penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Untuk itu Kang Nur ya, kita mau membahas yang biasa itu terus saja. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, ikuti terus channel kami agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tur yaitu pedoman hidup petuah-petuah bijak tentang kehidupan yang diberikan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Nomor 1 yaitu urip itu urup. Urip iku urup atau hidup itu nyawa. Maksudnya dari filsafat hidup yang bisa kita ambil hikmah dari urip iku urup adalah hendaknya manusia itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak manfaat yang diberikan itu semakin bermanfaat. Seperti pohon kelapa yang sangat bermanfaat bagi manusia, mulai dari akarnya sampai daunnya bermanfaat bagi kehidupan manusia. Pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading dan harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Filsafat hidup yang kedua yaitu memahayu hayuning bawana ambrasta durhangkara, yang mengandung makna manusia hidup harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan dan kesejahteraan, serta memberantas angkara murka. Dalam bahasa agama itu amar ma'ruf nahi munkar. Dalam bahasa tasawuf dikenal dengan konsep tahalli, yaitu menghilangkan sifat-sifat tercela, dan tahalli menghiasi diri dengan sifat-sifat yang yang ketiga, Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, yang bermakna segala sifat keras hati, picik, angkara murka hanya bisa dikalahkan dengan sifat bijak, lembut hati dan sabar. Yang keempat, ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake, sekti tanpa aji-aji, sugih tanpa bondo. Ngluruk tanpa bala yang bermakna berjuang tanpa membawa massa, menang tanpa ngasorake yang bermakna menang tanpa merendahkan atau mempermalukan, sekti tanpa aji-aji, wibawa tanpa mengandalkan kekuatan, sugih tanpa bondo, kaya tanpa membanggakan kebendaan. Yang kelima, datan serik lamun ketaman, datan susah lamun kelangan, yang bermakna jangan gampang sakit hati manakala musibah menimpa diri, dan jangan sedih manakala kehilangan sesuatu.
Yang kelima, ojo gumunan, ojo getunan, ojo kagetan, lan ojo aleman. Jangan mudah terheran-heran, jangan mudah terkejut-kejut, jangan mudah manja. Yang ketujuh, ojo ketungkul marang kelungguhan, jangan terobsesi, terkungkung oleh keinginan untuk memperoleh kedudukan, kebendaan, dan kepuasan dunia. Yang kedelapan, ojo kuminter mundak keblinger, ojo cidro mundak ciloko, yang artinya jangan merasa paling pandai agar tidak salah arah. Jangan suka berbuat curang agar tidak celaka. Yang kesembilan, ojo milik barang kang melok, ojo mangro mundak bendu, yang artinya jangan tergiur oleh hal-hal yang mewah, cantik, dan indah. Jangan berpikir agar tidak kendor niat dan kendor semangat. Yang ke-10, ojo adigung adiguno, jangan sok kuasa, sok besar, sok sakti. Itu semua adalah wejangan dari Sinuwun Kanjeng Sunan Kalijaga. Dan masih banyak filsafat hidup dari beliau. Nanti kapan-kapan kita bahas kembali. Dan malam ini Dan Bagus Channel mengakhiri tayangan ini. Akhirul kalam, wa'afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.